الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas seadanya pohon pisang yang aneh. Disaksikan salah satu pemilik pohon pisang adanya, sehingga seorang pemilik pohon pisang merasa kaget dan takut dibuatnya. Ada apakah pohon pisang itu? Kenapa orang tersebut merasa ketakutan? Mari kita simak sama-sama kupasan berikutnya. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu seorang bapak-bapak usia setengah baya, dengan kebiasaan beliau jam 6 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia belahan barat, beliau sudah ada di mana? Ada di kebunnya, yaitu kebun pohon pisang yang ada. Di saat beliau sedang mencangkul, kurang lebih setengah jam beliau beristirahat dan beliau mengambil satu golok bertujuan ingin menebang salah satu pohon yang sudah tua, katakanlah pisang yang sudah tua adanya. Di saat beliau sedang mempersiapkan diri untuk memotong salah satu pohon tersebut, ada suara yang tanpa wujud. Suara itu mengatakan, "Hai Bapak, tahanlah. Jangan kau lanjutkan memotong pohon yang kau ambil yang ada buahnya. Biarkanlah buah itu sampai benar-benar matang ada di pohonnya." Lantas si bapak itu sangat kaget dan merasa was-was takut dibuatnya. Namun biar bagaimanapun si bapak itu bertahan, ingin mengetahui karena penasaran siapa suara itu yang dimaksud tanpa wujud. Lantas si bapak itu berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, siapakah Anda yang sebenarnya?" "Sayalah asli si pemilik tanah ini, di mana kebun saya mayoritas yaitu saya tanamin pohon pisang. Kebiasaan saya, setiap pohon pisang yang sudah tua saya tebang, biarkan saya matang di bawah, lantas saya jual. Inilah salah satu pencarian saya. Kenapa tiba-tiba ada suara tanpa wujud melarang saya untuk menebang pisang itu? Apa yang dimaksud? Tolong wujudkan diri Anda dan apa maksudnya?" Lantas suara itu berkumandang kembali mengatakan, "Bapak, pohon pisang yang ini Anda boleh dibiarkan. Biarkanlah dia akan sampai matang. Anda akan melihat apabila pisang itu sudah matang akan bisa berubah menjadi kuning. Barulah Anda boleh petik. Nanti Anda akan mendapatkan petunjuk setiap mimpi Anda." Kata suara itu mengatakan demikian. "Silakan Anda boleh memetik pohon pisang yang lain, tapi yang satu ini kau biarkan. Inilah salah satu pisang mas yang ada, yang lain boleh Anda ambil." Kata si suara itu mengatakan demikian. Lantas lagi-lagi si bapak itu bertanya, "Apakah kau bersedia berhadapan dengan saya karena saya ingin mengenal adanya Anda? Karena saya hanya mengenal suaranya saja." Lantas suara itu mengatakan, "Bukanlah waktu yang tepat untuk menemui Anda. Anda akan mengetahui melalui mimpi. Nanti Anda akan tahu apa maksud
saja yang lain. Disitulah setelah semalaman penuh, si bapak itu kebiasaan bangun pagi sebelum subuh untuk persiapan melakukan sholat subuh. Setelah beliau terbangun dari tempat tidurnya, beliau sempat bengong dan memikirkan atas petunjuk yang diberikan olehnya. Beliau bergumam, semalam saya mimpi apa ya? Kalau nggak salah masalah pisang. Katanya pisang itu pada saat nanti sudah matang baru boleh saya ambil. Pisang itu nggak boleh dimakan, suruh disimpan di tempat yang aman di mana saya punya rumah. Nanti pisang itu akan menjadi kamu kaya. Seperti itu. Gue jadi bingung nih, orang tersebut bergumam demikian. Lantas selang beberapa hari kemudian, barulah beliau jelas mendapatkan petunjuk kembali. Bapak tidak usah bingung-bingung. Itu sudah benar adanya pisang yang engkau maksud sudah terselamatkan sebelum orang lain memetiknya atau membelinya. Kau simpan baik-baik di rumah. Perlihatkanlah dengan Anda, tengoklah pisang itu yang kamu simpan. Nanti apa yang terjadi? Kau tidak usah kaget dan bingung. Itu sudah mutlak mendapatkan jadi hak Anda agar Anda kehidupannya sejahtera. Dan jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Engkaulah seorang penderma. Menjadi seorang penderma tidak usah takut akan miskin. Berbagi terhadap sesama akan lebih baik. Harta Anda tidak akan pernah habis, bahkan Anda selalu membantu kepada orang-orang di sekelilingnya yang butuh pertolongan Anda. Anda tahu bahwasanya di sekeliling kampung Anda membutuhkan figur seperti Anda saat ini. Disitulah si bapak berpikir dan berpikir, kebetulan si bapak tersebut memang juga katakanlah orang yang disegani sebagai imam salah satu masjid tersebut. Selang 1 minggu, si bapak itu membuka pisang yang sudah ditempatkan di kotak yang dibuatnya dengan rapi dan dilengkapi dengan kuncinya. Lantas si bapak itu membukanya. Tiba-tiba si bapak itu merasa dikejutkan dengan adanya pisang itu berubah menjadi emas. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, ini pisang yang saya punya bisa berubah menjadi emas berkilo. Berapa juta saja ini harganya ya Allah. Apakah ini rezeki dari Engkau? Apakah ini halal buat kami gunakan? Memang sesuai dengan mimpi bagus. Saya harus berbagi terhadap bersama karena orang-orang di sekeliling kami membutuhkan saya. Kalau memang betul adanya ya Allah, akan saya sumbangkan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan, baik fakir, miskin, anak yatim, termasuk saya akan sumbangkan kepada beberapa musola atau tempat ibadah yang ada yang membutuhkan dana. Disitulah setelah 1 minggu si bapak itu rembuk dengan istrinya, karena selama itu istrinya belum mengetahui. Ibu, sini duduk. Kata si bapak mengatakan demikian. Iya Pak, ada apa? Tumben banget serius, kata si ibunya. Itu waktu saya ngambil pisang yang ada di salah satu kebun itu kan begini Bu, ada suara tanpa wujud bahwasanya saya tidak boleh memetik pisang emas itu. Di satu tempat itu kan hanya cuma pisang emas, yang lain kan pisang kepok, pisang umbul, pokoknya yang pisang emas paling itu doang. Nah kebetulan kan ada yang tua, rencana saya kan mau saya potong. Begitu saya memotong ada suara tanpa wujud, biarkanlah matang di pohonnya, kata gitu. Lantas karena ada suara yang benar-benar jelas sekali, katanya saya suruh nunggu sampai matang, nanti setelah matang baru boleh saya petik. Akhirnya nih singkat kata, setelah matang saya bawa pulang nih, tapi sesuai petunjuk suruh disimpan. Saya boleh memetik yang tua, tapi
pisang selain pisang mas. Nah setelah saya beberapa hari saya dapat petunjuk, intisarinya saja Bu ya, kalau kita cerita panjang, sengaja saya bertahap Bu, saya kepilih mengetahui adanya, kalau memang tidak jelas, baru sekarang ini saya menceritakan dengan Ibu, bahwasanya bukalah pisang itu, ternyata Pak, Masya Allah, pisang itu berubah jadi emas. Wah masa sih Pak, kata istrinya, betul, sini Bu, sini, bukalah kotak itu. Begitu dibuka si Ibu, ya Allah ya Rabbi, pisang ini jadi emas. Berapa duit aja nih Pak? Mahal banget Pak. Lantas si bapaknya mengatakan, sini Bu bicara lagi. Tutup kembali Bu. Jangan sampai anak-anak atau orang lain mengetahuinya. Kita saja yang tahu. Emang sih pada akhirnya kita punya niat ingin membantu sesama. Menurut petunjuk bahwasanya pikul orang seperti saya diharapkan oleh masyarakat karena lingkungan kita banyak membutuhkan dana, karena mereka ekonominya minus semua, termasuk orang-orang yang fakir miskin, orang jompo, anak yatim, dan termasuk tempat ibadah sudah dibantu. Katanya menurut petunjuk lagi mengatakan, Bapak tidak usah takut, harta Bapak tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah dan bertambah. Itu menurut petunjuk begitu. Lantas si ibu mengatakan, ya kalau memang begitu adanya sudah jelas Pak, ya sudah diterusin aja apa kata petunjuk. Ini kan halal Pak, kata si ibu mengatakan demikian. Dan si bapak mengatakan, itulah ada kata-kata, ini hak saya, halal, seperti itu. Ya Allah, barangkali sudah waktunya kali Pak ya, kata si ibunya. Allah berikan rezeki berbagai macam cara. Lagi pula ini pisang kan pisang kita Pak, bukan nyolong. Kalau memang dia berubah sesuatu yang ajib seperti itu, ya memang rezeki dari alam, mungkin melalui ini kali Pak. Lantas si bapaknya, barangkali ya Bu ya. Ya sudah, bagaimana Pak? Kalau begitu, bagaimana kita potek? Gimana moteknya ya? Kata si bapak mengatakan, ya seperti kayak motong pisang aja. Lantas si ibunya, Pak, lantas gimana Pak? Pisang itu kan masih utuh, yang belum ada dilepas dari tandannya. Tiba-tiba begitu si bapak menyentuh salah satu pisang, otomatis si pisang itu lepas dari tandannya satu persatu. Subhanallah ya Bu, gak usah pakai alat nih, gue ngambil satu otomatis lepas. Wah bagus juga Pak, kita gak usah repot-repot dong motong. Iya, ya sudah, bagaimana Pak? Saya akan coba ngambil dua, saya akan jual di toko. Begitu si bapak nyampe di toko, pemilik toko kebetulan ahli emas. Dia mengatakan, Pak, saya tidak usah basi Pak, ini emas murni Pak, memang barang langka, wujudnya pisang. Kalau memang Bapak masih ada barang-barang seperti ini, bawa sini saja Pak, saya sanggup membayarnya dengan mahal. Ini Bapak bawa 2 pisang kan, semuanya saya bayar 10M, yang satu barang ini 5M, karena ini emas murni, makanya lebih mahal daripada emas pada umumnya. Kalau emas yang pada umumnya kan udah campuran, kata si pemilik toko mengatakan dengan dalam hatinya si bapak, alhamdulillah ya Allah, berarti saya bisa membahagiakan banyak orang untuk berbagi. Lantas si tukang punya toko mengatakan, Bapak kok bengong sih? Enggak Pak, saya lagi menghitung orang, kan di lingkungan saya kan banyak orang anak yatim piatu nih, butuh ditolong, butuh dibantu. Jadi saya ngitung-ngitung dulu siapa yang perlu dibantu. Lantas si yang punya toko, alhamdulillah Pak, Bapak orang penderma ya, sampai-sampai Bapak jual emas. Ini kan unik Pak, berbentuk pisang, bisa buat hiasan. Lantas si bapaknya pemilik emas pisang mengatakan, sekalipun itu unik dan ya katakanlah memang seni ya Pak ya, tapi saya sangat membutuhkan itu, yang seperti Bapak katakan tadi, karena di lingkungan saya, lingkungan warganya kan minus, membutuhkan pikul seperti saya. Sekalipun saya tidak mengatakan bahwa saya kaya harta, tapi
saya kan milik Allah, tapi harus saya dimanfaatkan dengan baik untuk peduli terhadap sesama. Lantas si Cina pun mengerti. Adanya si bapak itu mengatakan, betul Pak, bagus Pak. Insya Allah kalau bapak memang seperti itu, rezeki tidak akan pernah kemana, rezeki akan mengalir terus, tidak akan pernah habis Pak. Lantas setelah selesai, si bapak itu kembali ke rumahnya. Si ibunya memapah, bagaimana Pak? Alhasil alhamdulillah Bu. Tahu nggak Bu? 2 pisang tadi yang saya bawa dihargai 10 M. Jadi 1 pisang harganya 5 M. Dia bilang saya tidak pakai tawar-menawar bahwa barang ini adalah murni, emas murni. Makanya dia berani bayar mahal. Bahkan yang punya toko pesan sama saya, kalau ada barang begini lagi bawa ke sini, jangan kemana-mana, katanya begitu. Lantas ibunya mengucapkan, alhamdulillah Pak, baru 2 pisang segini harganya, ini pisang kan banyak banget. Kata si ibu mengatakan demikian, alhamdulillah Bu, ini uang banyak nih, 1 tas besar, mari kita belanja. Mereka kita kirim sembako semua rumah yang ada di sini, baik orang yang punya lebih maupun yang minim, semuanya bagi rata, termasuk diamplopin, semuanya orang berkebagian. Lantas mereka melakukan pembagian, termasuk melibatkan tetangga yang dekat untuk membawanya dengan gerobak, dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga yang ada, sehingga semua tetangga bertanya-tanya, waduh si bapak ibu ini barokah ya, banyak rezeki, sehingga kami kedapatan sembako, ada beras, ada minyak. Jadi uang dapur kita, kebetulan dapur kita tidak belanja lagi, bahkan dikasih uang lagi. Kata para penduduk berkata dengan kalimat yang senada, sehingga mereka merasa bersyukur dan mengunjungi si bapak ibu tersebut, merasa terima kasih ekonomi yang telah dibantu. Bahkan hingga sampai orang-orang yang disegani, katakanlah ustadz dan orang-orang sesepuh yang ada di musola, di masjid, berdatangan mengucapkan terima kasih dengan adanya sumbangan-sumbangan yang ada, termasuk wakaf-wakaf yang diserahkan padanya. Mereka merasa terima kasih dengan adanya si bapak, membuat masyarakat merasa segan dan hormat pada mereka. Pada saat hari ketiga, si bapak bertujuan ingin menjenguk di mana adanya pisang emas berada. Begitu kotaknya dibuka, si bapak merasa dikejutkan. Masya Allah, pisang itu ada lagi lengkap. Padahal kan sudah diambil 2, tapi kembali lagi normal. Ya Allah ya Rabbi, ini yang dimaksud. Harta kita tidak pernah habis, bahkan akan bertambah dan bertambah. Apakah ini yang dimaksud? Padahal sudah saya ambil 2, saya jual, saya serahkan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah, ya Allah, saya terima ya Allah atas rezekimu ya Allah. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu tentang adanya sosok seseorang yang berusia setengah baya, pemilik kebun pisang yang ada, dengan adanya memiliki pisang emas yang bisa berwujud menjadi emas. Beliau menjadi penderma, beliau menjadi baik, padahal memang sebelumnya juga penderma, tapi lebih penderma dengan adanya beliau mendapatkan pisang emas yang ada. Lantas disitulah seluruh warga merasa sejahtera dan terima kasih kepada keluarga si bapak tersebut, karena kehidupan sehari-hari